Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajar tentang operator Python. Ya, di sini adalah terkhusus membahas operator aritmatika. Ya, jadi tetap salam semangat belajar. Operator aritmatika yang mana aja yang kita gunakan pada shortcut Python gitu ya. Jadi kalau kita udah lihat kemarin apa itu ekspresi, dari sederetan ekspresi aritmatika, kalau kita menggunakan operasi aritmatika, tentu kita membutuhkan yang namanya operator. Yang mana aja ya, kita punya penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Yang mana saja operator aritmatika tersebut, ini dia contohnya, ini adalah perpangkatan ya. Teman-teman bisa lihat di sini 2 pangkat 3, kita punya hasil itu 8. Kemudian, kalau saya mau mengakarkan bagaimana? Ya sudah, kita tinggal memangkatkan dia dengan 0,5 gitu. Ini adalah negasi, kemudian bintang ini perkalian, ini adalah pembagian pecahan, ini pembagian bilangan bulat. Oke, apa bedanya? Bisa diperhatikan di sini ya. Ini adalah 3/2 ya. Kalau kita bagi pembagian biasa, otomatis kita dapat hasilnya adalah 1,5. Kalau kita membagi bilangan bulat, berarti kita peroleh hasilnya 3/2 ya. 1 ya, sampai 2 dia. Berarti nilai yang kita peroleh itu adalah 1. Jadi dia itu adalah pembagian dengan bilangan, pembagian menghasilkan bilangan bulat gitu ya, nggak berkoma. Nah, kalau 8/3 ya, 8 kali 2 ya kan cuman sampai kita 6 gitu ya. Tapi kalau kita bagi 9 bagi 3, otomatis kita di sini dapat 3 gitu. Kemudian persen seperti ini atau orang istilahkan itu adalah mod yang menunjukkan sisa bagi. Sebagai contoh, kita membagi 3 ya, dibagi dengan 2. Ya, berarti sisa bagi kita itu adalah 1, maka ditulis 1 seperti ini. Nah, kalau bilangan genap kan biasanya dia habis ya, dibagi dengan 4 seperti ini ya. 8 bagi 4 ya udah nggak ada lagi sisa baginya ya. Kita punya 2 kali 4, 8 gitu. Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Lalu kalau kita terkait TP data ya. Jadi ada penyesuaian dalam melakukan operasi aritmatika oleh Python. Dia di sini akan melakukan konversi yang dimana kalau kita punya operan itu bilangan kompleks, ya nanti itu akan dikonversi sementara ke bilangan kompleks. Kalau operan kita itu bilangan real, ya dia akan dikonversi sementara ke bilangan real. Nah jika bilangan bulat ya berarti nggak ada konversi di situ. Begitu. Ya kita masuk contoh biar lebih asik gitu ya. Kita lihat operator aritmatika. Yang pertama, kalau teman-teman ingin langsung saja ya, sebenarnya bisa buat print, lalu masukkan apa operator operasi aritmatika yang ingin dilakukan di dalam kurung ini misalnya ya. Kalau itu berarti kita 8, saya punya 8 tambah 9 ini ya. Nah, ini kalau seandainya teman-teman print hasilnya kira-kira yuk apa hasil keluarannya. Oke, iya benar, hasilnya itu adalah 17. Ini hasilnya 17. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya di sini teman-teman ingin membuatkan ya deklarasi misalnya nilai A sama dengan saya buat atas aja 8 kemudian B sama dengan 9 misalnya gitu ya. Nah, kita bisa print di sini dengan menggunakan A tambah B. Gitu ya. Kita running lagi. Oke, hasilnya 17. Gitu ya, dan makin lama kita mengenal operator, kita menulis dengan lebih tertata gitu ya, A ditambah dengan B gitu ya. Kalau ditambahkan hurufnya aja yang kayak di atas juga bisa gitu ya. Tentu di dalam ini kita buat itu adalah E, begitu running dia, hasilnya kita peroleh sama ya. Nah, hanya saja di sini kita membuatkan ekspresi aritmatikanya ya. Kita buatkan ini operator penjumlahan yang ada di sini. Lalu kita ingin membuat lebih jelas, maka kita buat keterangan di sini. Hasil penjumlahan A ditambah B ya sama dengan, nah kutip koma gitu ya. Nah, udah kelihatan nih. Kita running lagi. Maka di sini dia akan membuat keterangan lebih detail hasil penjumlahan A tambah B sama dengan 17. Seperti itu ya. Kemudian pada yang agak lebih unik misalnya ya. Nah, kita punya nilai itu memasukkan ya. Kita punya masukkan
X misalnya ya. Saya masukkan integer karena kita bicara di sini adalah angka gitu ya. Input, kemudian masukkan nilai X ya. Berapa nilai X yang ingin dimasukkan. Lalu apa operasi yang ingin dikerjakan? Misalnya kita ingin mencari Y, di situ sama dengan, nah Y sama dengan kita ingin mencari hasil kuadratnya misalnya ya, X kuadrat. Kita mau cari X kuadrat, lalu kita print di sini, print Y. Ya, seperti di atas saya sampaikan tadi, kalau kita ingin lebih jelas maka dibuat di sini hasil, ini dulu, ini sebut nih, oke, hasil kuadrat dari X ya sama dengan itu, berarti di sini hasil kuadratnya kan Y di atas, kita bisa running di sini. Oke, jika kita menggunakan int seperti ini adalah input dari keyboard. Kita udah pelajari pada video sebelumnya. Kita masukkan nilai misalnya di sini 4. Ya, ini kelihatan ya. Hasil kuadrat dari X itu adalah 16. Oke, benar. Nah, ada tiba-tiba di sini, oh saya mau cari akarnya, gimana caranya? Saya buat Z di sini sama dengan, kalau kita cari akar, otomatis di situ kita pangkat setengah ya. Nah, pangkat setengah. Buat 0,5 di sini. Kemudian kita print lagi ya, boleh ya. Nah, ini boleh ngeprint kayak gini, asal jangan lupa mengganti yang di belakang. Yang di belakang yang mana? Sekarang hasil perhitungan kita itu adalah akar dari X itu adalah Z. Ada ekspresi dari aritmatika yang di atas. Gitu. Kita coba running ya. Oke, masukkan nilai X ya. Saya masukkan nilai 4 aja. Benar ya. Ini berarti 16, kemudian ini adalah 2. Jadi disesuaikan. Di sini hasilnya adalah float. Begitu. Ya, jadi kabat aku teman-teman udah bisa menyesuaikan ya. Kalau mau cari kurang bisa dilihat di atas gitu ya. Nah, mungkin ini yang agak berbeda sedikit tentang div dan mod, atau kita membagi bilangan bulat dengan sisa bagi. Oke, saya misalkan pencarian kita ini M. Dia aja ya, saya mau cari div gitu ya. Saya punya X, kemudian bagi bilangan bulat dengan 2 gitu ya. Lalu di bawah kita print ya, hasil pembagian bilangan bulat ya, pembagian bulat aja ya, bulat X dengan 2 sama dengan, nah buat hasilnya di belakang itu adalah D. Begitu ya, coba kita running. Oke, invalid syntax. Iya benar, kita harus pastinya ngasih koma di sini gitu ya. Jadi kita bedakan antara ini string, kemudian ini hasil kita berupa bilangan ya, number, jadi harus ada koma di antaranya. Kita lanjutkan. Nah, masukkan nilainya di sini adalah 4 tadi ya. 4. Oke, ini kebetulan dia bulat ya. Bulat karena pas ya. 2 dengan 2 hasilnya bulat. Coba saya cari yang kita masukkan input X-nya itu bilangan ganjil. Sebagai contoh saya masukkan inputnya di sini adalah 25 gitu ya. Nah, oke. 25 dibagi 2 itu bulatnya sampai 24 ya. Nah, 24 jadi 2 kali 12 ya. Maka di sini hasil pembagian bilangan bulat kita adalah 12. Begitu. Oke, kita lihat mod lagi ya. M di sini sama dengan X, kemudian mod 2 aja ya. Jadi sama di sini print gitu. Hasil, sisa bagi aja langsung ya. Sisa bagi X, kemudian persen 2 sama dengan hasilnya itu tadi adalah M. Gitu. Oke, kita coba untuk running gitu ya. Saya masukkan nilai di sini, sisa bagi, bagusnya ini bilangan ganjil. Oke, 7 misalnya gitu ya. 7. Ya, ini 7, kemudian hasil kuadrat 49, ini akar dari 7, kemudian hasil pembagian bilangan bulatnya itu adalah 3, ya kan? Lalu sisa baginya 1, ini cocok nih, jadi 7 dia di sini, gitu ya.
Atau di sini teman-teman ingin memperlihatkan ya, sebagai contoh kita ingin berbagi-baginya nanti terserah saja. Jadi saya mau buat misalnya di sini adalah X2 gitu ya. Oke, integer aja, integer input, kemudian di sini masukkan nilai pembagi gitu ya. Masukkan nilai pembagi. Sudah. Nah, di sini kita buat dia bagi dengan X2 gitu ya. Di sini dia mod dengan X2. Gitu. Tentu pada kondisi di sini agar dia nanti langsung otomatis gitu ya. Maka di sini saya punya nilai X-nya itu saya hidupkan. Hidupkan atau saya bangkitkan ya gitu ya. Jadi ini langsung dia keluar nanti bagaimana pada saat kita membuat nilai mengganti-ganti nilai, dia udah langsung keganti nanti nilainya di sini gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan dulu. Oke, berarti kita punya sama dengannya di sini ini. Oke, sama dengan D. Gitu. Mari ya. Oke, yang di bawah juga demikian untuk sisa bagi. Saya mau nanti langsung otomatis gitu ya. Saya masukkan X berapa, dia udah cetak dengan pembagian segini, misalnya gitu. Ya, nah, teman-teman nanti tidak perlu susah seperti ini saat kita sudah belajar bagaimana memformat operator string ya. Jadi ada operator format string yang akan memudahkan kita pada saat kita membuat ya penulisan seperti ini gitu. Ini apa tadi? X2 ya. X2, kemudian koma, lalu sama dengan oke, seems okay or not? Oke, sama dengan di sini. Kemudian koma M. Ya, sepertinya udah oke nih. Jadi berarti ini string ya, yang akan keluarkan katanya. Kemudian X ini adalah nilai dari variabel ya, yang itu integer yang di atas. Kemudian X2 juga seperti itu adalah nilai daripada input. Jadi pada saat kita masukkan nilai yang bervariasi, itu kita udah otomatis gitu ya. Saya masukkan aja. Kurang ganjil 5 deh. Oke, 5 di sini. Hasil kuadrat X sama dengan 25. Ini akar daripada 5. 5 ini mau dibagi berapa? Misalnya saya mau bagi 3 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Hasil pembagian bulat 5 div 3. Berarti itu 1. Kemudian 5 mod 3 itu hasilnya adalah 2. Begitu ya. Jadi dia udah langsung di sini ya. Berapa nilai X dan X2 sebagai pembagi yang kita ambil. Nah, itu dia udah langsung ya. Jadi ini untuk pembagian bilangan bulat. Kalau teman-teman mau bandingkan dengan hasil bagi biasa ya. Saya coba buat di sini bagi biasa. Saya buat B saja indeksnya. Itu kita punya X bagi 1 tandanya pembagiannya bagi X2. Begitu. Nah, saya copy jadi ini ya. Boleh lah ya secara cepat aja. Ctrl C di sini, Ctrl V di sini. Jangan lupa mengganti ya. Ini artinya adalah B. Oke. Tanda di sini berarti kita buat tanda seperti ini. Begitu. Ya. Oke. Mari coba kita running. Pertama, saya punya nilai 4 aja. 4. Oke. Kemudian ini udah oke ya. Nah, saya mau bagi dia dengan 3. Oke. Bagi dengan 3. Ini hasil pembagian bilangan bulat ya, 1, 3, 3, 3, gitu ya. Nah, nanti kalau untuk mempercantik ini ada caranya. Bagaimana kita mengurangi ini ya, bisa dengan cara round ya, atau nanti dengan pemformatan pada operator format string, begitu. Kemudian ini hasil pembagian bilangan bulat, 1, benar, kemudian sisa baginya di sini 1. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi lah dengan hasil yang diinginkan. Lalu mencetak hasil ini agar jelas bagi pengguna untuk melihatnya. Oke, sekian ya video untuk operator aritmatika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.